Nah, di daily time frame terlihat di sini dia masih sideways. Masih sideways. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Biswayega. So, hari ini saya akan membuat monthly market review seperti biasa. Dan di minggu kemarin juga kita bisa melihat ada pergerakan yang sesuai dengan forecast pada MMR sebelumnya. So, kita langsung aja masuk ke dalam chart. Seperti biasa, yang pertama kita bakal bahas si gold. Nah, kemarin gold itu naiknya sampai 500 pips ya kalau dari low-nya ini ke high-nya ini 500 pips dalam kurun waktu 4 jam. Nah, sebelumnya mari kita breakdown dulu dari time frame weekly buat si gold. Nah, di sini kita udah masuk di dalam weekly time frame. Di sini kita punya area. Terus di sini kita punya area Fibo juga. Nah, area Fibo-nya itu di golden areanya berada di 1917. Oke, dari weekly time frame kita sudah masang golden area dan di sini masih ada resisten buat si gold dari segi weekly time frame-nya. Dan kalau kita turunkan ke daily time frame, nah di daily time frame terlihat di sini dia masih sideways. Masih sideways untuk daily time frame. Terus kita bisa ambil ke 4 hour. Nah, di sini kemarin kita seperti forecast yang kemarin. Jadi saya sudah sempat share forecast dari yang kemarin itu. Nah, dari sini dia forecast awal buat gold. Nah, awalnya forecastnya yang pertama kita kan berharap dia bakal tertouch. Setelah itu masuk di demand zone-nya kita, baru kita bakal nyari buy. Oke, itu setup yang pertama. Lalu setup yang kedua, di sini kita juga punya setup. Kalau kita lihat dari 1 hour, nah jadi di sini kita punya setup, dia langsung break, retest, masuk ke area demand zone-nya kita. Nah, tapi di sini yang terjadi adalah ketika dia udah bearish sesuai plan 2 kemarin, di sini dia belum masuk di area zone kita. Nah, kebetulan alarmnya saya itu di area 1824 pas. Kemarin saya masang di 1824 pas dan ini nggak di hit oleh gold. Jadi alarmnya nggak bunyi. Terus di sini kita bisa mark. Di sini ada area demand juga yang paling dekat buat si gold. Nah, ternyata ketika dia bearish sampai di sini ada news CPI dari USD kemarin. Dan kalau kita lihat dari segi newsnya itu positif untuk USD, tapi goldnya ini juga ikut positif. Nah, jadi kalau kita ambil si goldnya ini, harusnya kemarin jika goldnya ini masuk ke range demand kita bakal cari buy. Tapi kenyataannya dia langsung bullish sebesar 500 pips. Nah, sekarang apa yang bakal kita lakuin? So di sini mungkin kalau kita lihat di sini cuman ada candle impulsif dan dia belum ada membuat correction di 1 jamnya, belum kelihatan. Nah, kita bakal menunggu gold ini dia bakal potensinya kalau dari 4 jam di sini dia bisa menjadi sideways. Jadi trennya sideways. Kalau kita ambil dari sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi ini potensialnya dia bakal sideways. Nah, untuk mencari confirm,
Kalau misalkan kita ngelihat di sini correctionnya nanti turun, berarti sideways-nya ini bisa di break, bullish-nya ini bisa di break. Nah, tapi kalau misalkan di sini di lower time frame, di sini dia terdapat correction atau dia membuat base. Nah, di sini kita tinggal nunggu ada break. Misalkan dia breaknya ke area bearish, berarti kita bisa curi sell-nya di area ini. Kita bisa ambil sell. Nah, untuk target, mungkin target yang pertama kita bisa ambil di area resistance become supportnya ini. Jadi di 1859. Ini yang pertama. Terus yang kedua kita bisa pakai dari area Fibo. Nah, area Fibo 618 sampai di 382. Kita bisa ambil area ini untuk mencari correctionnya si gold. Nah, confirmnya adalah nanti kita bisa entry sell ketika si gold ini memang setelah jadi base ini. Oke, kita remove dulu nih di 15 menit time frame. Nah, misalkan dia besok nih masih dalam kondisi ngebase. Nah, misalkan base-nya ini di break bullish, berarti dia ada potensial masih akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau misalkan dia ketika dia bullish, dia masuk lagi ke dalam base dan base-nya ini dites lagi, berarti dia potensial bakal turun lagi. Nah, itu untuk planning pertama. Dan untuk plan yang kedua adalah seperti biasa kita bakal menunggu adanya bearish movement di 15 menit. Nah, kalau kita lihat di sini kan kayak benar-benar tiang yang strong banget. Jadi kita nggak mungkin juga ngambil short atau sell langsung karena dia memang lagi keras banget trennya. Kita bisa menunggu dia membuat impulse bearish dan ada correction. Nanti kita bisa manfaatkan ini untuk kita nge-sell. Nah, berhubung di sini ada impulse dan di sini potential correction, di sini juga ada potential naik dan juga ada potential turun untuk dia ngebuat higher low sesuai yang tadi di area Fibo atau di resistance yang become menjadi support ini. Oke. Di sini juga ada trend line yang di break. Kita bisa menunggu di area ini. Oke, ini untuk gold. Next kita bakal bahas JPY USD. JPY USD as always. Nah, di sini kita bisa ambil dari 8 jam atau kita bisa ambil juga dari weekly deh. Nah, ini kalau kalian lihat, ini penurunan yang sangat impulsif banget. Di sini dia punya area resistance. Kalau kita bawa kiri, harusnya di sini dia ngehit sih, tapi dia belum hit, ya udah langsung turun. Dan ini juga udah saya update di MMR sebelumnya. So kalau kita ambil dari 4 jam, sejauh apa si JPY USD ini bakal turun? Oke, kita ambil dari Fibo. Nah, di sini ada Fibo 1.618 dan di sini juga ada Fibo 2.618. Karena di histori sebelumnya dia belum pernah masuk di area ini, kita bisa menggunakan Fibonacci sebagai alat bantu dari support. Nah, kalau kita lihat dari 4 jam, di sini memang lagi trennya lagi beres banget, lagi bearish. Dan dari daily time frame pun di sini kemarin juga saya sudah sempat share. Ini udah di sini ada impulsive, correction, continuation. Oke. Kalau kita pakai Fibonacci retrace Fibonacci extension. Kalau dari Fibonacci extension di sini juga ada 1.618. Nah, jadi kita udah punya zone
kalau misalkan si JPY USD ini masih tetap bearish, berarti dia masih memiliki tujuan. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Karena ini adalah harga terendah dari Japanese yen-nya sendiri. Nah, kalau kita breakdown dari 1 jam, di sini dia udah mulai ngebuat base di area Fibonacci 618 tadi, dia udah mulai ngebuat base. Sekarang kita tinggal nunggu base-nya ini bakal di break bearish atau dia bakal bullish. Dan ketika dia ngebreak pun kita harus ngelihat juga bagaimana candlestick-nya ketika dia breakout. Jadi kalau misalkan ini masih tetap akan bearish, berarti untuk lawannya dia pasti bakal naik lagi sih harusnya. Oke, ini untuk JPY USD. Kalau base-nya ini juga di break bullish dan dia memiliki struktur bullish, mungkin ini adalah titik reverse-nya dari si Japanese yen. Tapi kalau kita lihat dari daily candle, dia belum ada candlestick yang bullish. Kalau di sini dia masih strong bearish, so kita bakal nunggu ada struktur bullish di time frame kecil. Mungkin dia mau ngetes di area resistance ini, atau dia bakal reverse sampai di sini aja. Karena kalau kita lihat dari time frame yang paling di monthly pun di sini before-nya nggak ada, historinya nggak ada. Ini adalah harga terendah dari Japanese yen. Nah, next kita bakal bahas GBP JPY yang kemarin udah sempat juga share sinyal itu hit TP3, dan harusnya kalau di hold dia masih bakal running ke 150 pips. Nah, di sini kita udah masuk daily time frame. Dari daily time frame di sini kita punya high-nya dia di sini. Resistance sebelumnya, all time high sebelumnya sempat di break sedikit, tapi dia masuk lagi ke dalam. Dan dari 4 jam pun di sini sudah cukup clear. Oke, di sini sudah cukup clear, ada rejection. Terus kalau kita lihat di 1 jam dia udah ngebuat low di sini. Nah, dari 1 jam buat low di sini, terus naik lagi, ngejemput si supply, dan akhirnya dia punya lower low baru. Nah, di sini dia sudah memiliki lower low baru dan potensial untuk sementara di sini. Di sini terlihat seperti base. Kalau kita turunin ke 15 menit, nah dia bakal seperti ini jadinya. Nah, kalau misalkan dari yang kita lihat ini, berarti area resistannya dia berada di sini, resisten terdekat, dan support terdekat berada di sini. Nah, di sini ada dua potensial buat GBP JPY. Yang pertama, dia bisa aja langsung bearish ke area supportnya, baru dia bakal naik lagi untuk mencari lower high di time frame 1 jam atau di 4 jam. Nah, dari penurunan yang cukup korektif ini ada potensial dia buat nyari si area supply-nya lagi. So, kita coba lihat dari 1 jam. Dari 1 jam di sini resisten terdekat. Nah, kalau kita lihat dari base-nya ini dia bisa aja ngebuat demand baru, karena di sini dia stuck-nya di sini di area demand juga, yang sebelumnya sempat ngebuat dia terbang jauh. So, kalau misalkan di area ini di 15 menitnya dia ngebuat struktur bullish, dia ada potensial buat naik ke area resisten ini. Atau bahkan kalau misal strukturnya masih tetap rapi, masih tetap kuat bullish, dia bisa lanjut lagi naik. Dan yang kedua, dia bisa aja naik sampai di area ini. Kalau misalkan ada rejection di area ini, dia bisa lanjut turun sampai di area paling dekatnya ini. Dan yang ketiga, dia bisa turun sampai di sini di area supportnya ini. Terus kita bakal lihat responnya gimana. Kalau misalkan dia reject di area support atau dia membuat
low baru lagi. Mungkin setelah bikin low dia bakal buat lower high di time frame besar. Nah, di sini kita punya demand zone juga di sini. Kita bakal lihat gimana respon dari GBP JPY. Karena kalau kita lihat dari daily time frame di sini dia memang lagi bullish trend. Oke, di sini kita punya trend line, ada dua trend line dan ada potential buat si GBP JPY ini naik sampai ke 175. Cuman di sini juga dia bisa aja menjadi double top di sini. Kita butuh confirmnya itu di time frame yang lebih kecil. Jadi bisa aja penurunannya ini adalah higher low, terus dia lanjut naik lagi. Jadi bisa ke 174 atau 175. Kalau misalkan ini valid, atau dia bisa ngetes si area support high-nya sebelumnya di sini, dia bisa ngetes ke sana juga. Atau di sini dia bisa menjadi double top, lalu dia bisa reverse di trend bullishnya. Oke, kita bakal nunggu bagaimana respon dari si GBP JPY. Jadi kalau misalkan dia masih stuck dalam trend line ini, so potensialnya masih tetap akan bullish. Tapi kalau dia berada di bawah dari trend line, itu dia bisa kemungkinan bakal reversal. Oke, ini untuk GBP JPY. Next ada CAD JPY. CAD JPY. Nah, di sini kita bisa melihat dari daily time frame CAD JPY cukup clear. Dia punya impulse, correction, di sini continuation. So di sini juga dia punya impulse. Ini bisa menjadi correction untuk dia naik, atau dia bisa aja ngetes di area trend line atau di support sebelumnya. Di resisten yang sudah berubah menjadi support, dan dia juga bisa masuk lagi ke dalam area trend line. Nah, ini adalah possibility untuk CAD-JPY. Nah, kalau kita lihat di sini awalnya CAD-JPY ini kita plan akan menjadi rising wedge, dan kenyataannya di sini dia buat false break. Ketika dia break dari trend line resistannya, dia masuk lagi ke dalam. Oke, dari 4 jam. Nah, dari 4 jam juga kita bisa melihat di sini ada sebuah bearish yang cukup kuat. Nah, potensial buat si CAD-JPY bisa ngetes di area ini 102 yang pertama. Terus dia juga bisa potensial ngetes ke area trend line. Nah, yang ketiga di sini dia juga bisa reversal. Ini untuk skenario bearish, berhubung trennya masih dalam trend bulls, jadi kita bisa turun lagi ke 1 jam. Nah, dari 1 jam sini kita bisa ngelihat penurunan yang cukup korektif. Oke, penurunan yang cukup korektif, dan dia sempat menyentuh di area ini, lalu dia reject. Nah, terus kita bisa ambil ke time frame kecil lagi. Nah, dari time frame kecil di sini ada potential dia jadi invert head and shoulder. Kalau misalkan ini di respect, berarti dia bakal bullish. Nah, tujuan bullishnya ini adalah untuk ngetes dari area trend line yang di daily time frame tadi. Nah, untuk ngetes sekaligus kalau misalkan dia reject di sini, berarti dia bakal lanjut bearish lagi. Terus next juga kita bisa ngambil dari area Fibo. Di sini ada golden area. Di sini ada area trend line, kita buatin, kita mark. Nah, jadi si CAD-JPY ini kalau misalkan dia respect terhadap golden area, terus respect terhadap trend line-nya ini, berarti positif dia bakal bearish.
minimal dia bakal nyari di area 103. Tapi kalau misalkan dari area ini di break, dari kedua area ini di break dan di 1 jam atau di 15 menitnya dia memiliki struktur bullish yang cukup rapi. Jadi misalkan di sini dia buat high, baru buat higher low, buat higher high, buat higher low, buat higher high, ini potensial dia masih akan bullish karena dia belum memiliki lower high di time frame 4 jam lah minimal. Jadi kita target bakal nunggu si KJPY ini membuat lower high di time frame di 4 jam ini. Jadi ini keputusan, kalau misalkan lower high-nya dijadi berarti positif, dia bakal bearish. Jadi kita bakal nunggu di dua zone ini, 106 dan 105.800. Sana kita bisa menunggu. Dan juga ini bisa menjadi area titik testnya dia karena di sini ada area supply untuk KJPY. Oke. Next kita ada last pair itu di Audi USD. Nah, Audi USD cukup jelas ya di sini. Kenapa dia turunnya pun di sini cukup jelas. Yang pertama, saya sempat share juga di MMR sebelumnya. Kalau trendline ini di break berarti dia ada potensial buat turun. Nah, targetnya kemarin kita masang alarm di area supply dan ternyata dia nggak sampai di area supply, dia langsung turun. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, kalau kita lihat dari daily time frame, di sini ada area support, yang dimana support ini adalah titik false break dari si Audi USD. Titik false break, jadi di sini dia break, tapi dia masuk lagi ke dalam. Potensinya Audi USD ini bakal ngetes di area ini di 069739. Nah, kalau dia reject di area ini berarti dia ada potensial buat lanjut naik untuk si Audi USD. Nah, minimal dia bakal masuk ke area supply. Nah, cuman dari daily time frame ini pun closing candle-nya bearishnya lebih strong ketimbang bullish. Dan trennya di sini dia memang lagi bearish. Jadi kesimpulannya dia bisa lanjut turun. Nah, di sini kita ambil di MMR yang mana gitu. Saya sempat share juga di sini ada trend line, dia false break bullish, masuk lagi ke dalam buat lower low di sini. Jadi dia ngetes dari trend line yang sempat di false break. Jadi kalau misalkan ini di break atau dia membuat lower high di 4 jam, potensialnya ini dia bisa lanjut turun, membuat lower low baru. Jadi kesimpulannya adalah dari 4 jam kita bisa ngelihat kalau penurunan dari Audi USD ini penurunan yang cukup impulsif. Sini dia break. Oke, di sini dia break. Di sini dia ngetes. Nggak bisa dijebol, dia langsung bearish. Nah, target terdekat untuk bearish memang berada di area supportnya ini. Oke, kalau dia masuk di area support ini mungkin dia bakal buat lower high baru, tapi kalau misalkan lower high-nya ini valid, dia bisa lanjut turun minimal ke area yang support sebelumnya. Terus kalau misalkan strukturnya masih bearish, dia bisa lanjut turun lagi. Oke, ini untuk skenario Audi USD yang pertama. Lalu yang kedua, di sini kalau misalkan dia reject di area ini, terus dia tiba-tiba ada impulsif, misalkan bullish trend di 1 jam, 1 jamnya ngebuat struktur high, terus membuat struktur bullish higher high higher low, kita bisa nunggu dia punya high dulu, nanti kita bisa cari area demand, kita bisa entry di demand areanya dia untuk mencari kenaikannya. Dan kalau kita lihat di sini pun ada area
Nah, jadi di sini area terdekat dari si Audi USD. Pokoknya kalau dia di bawah dari area ini, potensialnya dia bakal turun. Jadi kita tinggal mencari lower high-nya dia, kita bisa eksekusi di sana, atau kita bisa menunggu flag buat eksekusi. Nah, jadi mungkin ada gold, GBP, GPY, kayak GPY, Audi USD. Mungkin itu cukup clear ya yang saya jelasin. Jadi kita bisa mantau sama-sama. Ketika dia udah masuk di area kita bisa saling mengingatkan, kita bisa entry, cari confirm bareng. So di sini mungkin itu aja yang bisa saya share. Jangan lupa di subscribe YouTube Friendline, di follow Instagramnya. Thank you buat yang udah nonton, dan see you in the next video.